Hey, assalamualaikum para sahabatku semuanya. Sampai jumpa kembali dengan tutorial UMKM dan juga pecinta-pecinta kimia dimanapun Anda berada ya, termasuk untuk pemula, karena kita akan bikin pembersih kaca untuk kali ini ya. Nah, untuk pembersih kaca ini bisa digunakan untuk media kaca dan cermin ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, dan di depan layar Anda semuanya ini adalah untuk bahan-bahannya ya. Nanti akan saya jelaskan dan saya terangkan dari setiap bahan di sini ya. Oke, untuk yang pertama ada isopropil alkohol ya. Nah, ini adalah isopropil alkohol. Jadi fungsinya adalah merupakan senyawa atau larutan yang hampir mirip dengan alkohol lah ya. Pokoknya ini jenis alkohol, karena jenis alkohol itu banyak sahabatku semuanya. Ada yang jenis metanol juga termasuk alkohol ya. Cuma kadarnya memang beda-beda, tapi secara umum itu yang 96 ya, yang 96%. Ini isopropil alkohol ya teman-teman. Larutan yang hampir mirip ini dengan etanol ya. Ini adalah cairan bening teman-teman, seperti ini cairannya ya. Tidak berwarna ya, mudah menguap dan mudah terbakar. Jika alkohol ini tidak ada, larutan ini juga bisa diganti dengan metanol ya teman-teman. Oke, sudah paham ya. Ini adalah bentuknya metanol. Kita gunakan 50 ml ya teman-teman. Kemudian ada amoniak ini teman-teman. Nah, ini amoniak bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah amoniak teman-teman. Terlihat ya. Untuk tempat atau wadah ya, kalau ingin membuat atau menuang amoniak itu harus tempatnya tertutup seperti ini teman-teman ya. Jangan tempat terbuka yang seperti di bawah ini, maksudnya ini jangan sampai ya, karena ini ada penguapan dan baunya itu tidak enak di hidung ya, ataupun kena mata juga berbahaya ya kalau amoniak ini. Jadi harus hati-hati untuk penuangan dan juga penempatan amoniak. Saya terangkan di sini untuk amoniak. Amoniak ini atau amonium hidroksida adalah aroma yang menyengat teman-teman, yang sudah saya bilang tadi ya. Nah, bahan ini berbentuk cair, tidak berwarna dan tidak terlalu bening. Konsentrasi amoniak yang dijual di pasaran cukup beragam teman-teman, antara lain 25%, 45% dan 28%. Dengan demikian jumlah amoniak dalam formula bisa bervariasi ya, tergantung kadar dan konsentrasinya teman-teman. Jadi ini saya gunakan yang 25% ya teman-teman. Oke, saya gunakan 3 mili. Lalu ada Texapon di sini. Nah, ini Texaponnya sudah saya larutkan dengan 5 mili air ya, atau 10 mili air. Ini Texaponnya 2 gram ya. Kenapa sudah saya larutkan? Untuk mempercepat pengadukan atau proses pencampuran nanti ya teman-teman, karena ini tutorial dan saya buat seminimal mungkin ya, tidak terlalu banyak ya, karena teman-teman kalau ingin mencontohnya itu silahkan dibuat yang seminimal mungkin ya, jangan langsung banyak untuk tidak membuang bahan ya kalau ada kesalahan-kesalahan. Oke, ini Texapon 2 gram ya, sudah saya larutkan. Lalu pewarna teman-teman. Nah, ini pewarna ini saya siapkan, untuk warnanya adalah biru ya, untuk mempercantik produknya nanti ya. Kemudian parfum ini kita gunakan secukupnya, dan juga pewarna secukupnya.
Lalu yang terakhir adalah air, teman-teman ya. Ini air aquades atau air isi ulang juga bisa ya. Ini sangat berperan penting ya, jangan air yang jelek ya teman-teman, atau air sumur itu tidak bagus ya. Harus gunakan air isi ulang ataupun aquades. Oke, sekarang kita akan proses pencampuran ya teman-teman. Kita akan masukkan satu persatu ke dalam ini ya. Ini adalah wadah, ini 500 ml. Oke, dan juga ada sendok seperti ini. Oke, kita langsung akan buat ya teman-teman. Untuk airnya sudah jelas ya, 250 ml. Pewangi dan pewarna secukupnya. Yuk langsung kita buat saja teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang pertama ini kita masukkan Texapon dulu ya. Ini Texapon kita masukkan ke dalam sini ya. Lalu kita tambahkan amonia ya. Ini amonia. Ini sekitar 3 ml ya teman-teman. Oke. Kemudian kita tambahkan isopropil alkoholnya teman-teman. Ini kita masukkan ya. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Sangat mudah sekali untuk pembuatannya. Teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Untuk baunya ini sangat menyengat ya teman-teman. Harus menggunakan masker untuk teman-teman semuanya. Lalu kita masukkan air yang 250 ml ya teman-teman di dalam sini. Oke. Sambil diaduk ya teman-teman. Nah, ini sudah habis. Kita aduk-aduk terus seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan pewarna ya. Kita gunakan pewarna biru. Oke, sedikit saja. Oke, cukup ya teman-teman. Tidak lupa untuk parfum dimasukkan ya teman-teman, supaya saat kita menggunakan itu nyaman ya dengan baunya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk parfum sesuai selera teman-teman semuanya. Bisa menggunakan anggur ataupun sakura atau yang lain ya. Oke, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Tinggal kita memasukkan produk seperti ini ke dalam botol spray teman-teman ya. Kita siapkan botol spraynya dulu. Nah, ini botol spraynya seperti ini ya teman-teman. Ini produknya sudah jadi dan sudah tercampur, warnanya pun juga menarik ini teman-teman. Kalau semuanya sudah tercampur dan larut dalam satu wadah ini, lama-lama kelamaan bau amoniaknya itu menghilang teman-teman ya. Tidak apa-apa. Tapi untuk pembuatan saya sarankan untuk menggunakan masker ya. Oke, kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadi untuk larutan ini bisa digunakan di kaca ya, dan juga media kaca cermin ya teman-teman. Nah, ini silakan untuk teman-teman yang ingin membuat seperti ini ya, tonton video saya dari awal sampai akhir. Oke, ini sangat terlihat bagus sekali. Nanti kelamaan juga akan bening ya teman-teman.
seperti ini. Oke. Ini masih ada lebihan di sini. Nanti kita akan tuang setelah kita pemakaian ya. Oke, saya rasa untuk video kali ini segitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Ini adalah pembersih kaca. Untuk bahan-bahannya sudah saya jelaskan dan saya terangkan, dan juga sudah saya kasih tahu dari berat gram ya, atau berapa mili yang dibutuhkan dari bahan-bahan tersebut. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya salam sukses ya untuk teman-temanku semuanya. Yeay.